Sejahtera dan salam sehat, salam kebaikan, dan salam apen bagi kita semuanya, jemaat yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Mari kita persiapkan hati dan pikiran dalam menyambut kebenaran sabda Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami hingga pada saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan menyambut firman Tuhan. Biarlah kiranya roh Tuhan menaungi hati kami hingga kami mengerti sabdamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Jerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Jerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu setiap orang di dalam kehidupan menantikan, merindukan, mengharapkan sosok pemimpin yang mampu memberikan kesejahteraan, yang mampu memberikan kedamaian, yang mampu memberikan kebahagiaan kepada setiap masyarakatnya. Bahkan ketika Indonesia akan memasuki tahun pemilu, tahun demokrasi, di tahun 2024, maka kita diperhadapkan untuk memilih pemimpin yang menurut kita mampu memberikan kesejahteraan, mampu menunjukkan keadilan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Itulah pemimpin yang akan kita pilih, itulah pemimpin yang kita harapkan, dan itulah pemimpin yang kita doakan hingga pada saat ini. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering sekali pemimpin itu tidak menunjukkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, di mana kehidupan orang Israel setelah mereka kembali dari pembuangan atau arus mudik terjadi, pembuangan dari Babilonia kembali ke Yerusalem di zaman Zakaria. Umat itu sampai ke negeri mereka, ke tempat tinggal mereka, yang mereka lihat, yang mereka terima, yaitu kehancuran dan puing-puing negeri itu. Nah, situasi itu tentu membuat mereka tidak bisa bersukacita. Walaupun mereka sudah diizinkan oleh Raja Koreshi pada saat itu, Raja Persia, untuk kembali ke sana, untuk membangun negeri itu. Nah, di tengah-tengah situasi demikian, maka Allah melalui nabinya Zakaria berbicara kepada bangsa itu. Maka nubuatan demi nubuatan disampaikan oleh Zakaria kepada bangsa itu. Nubuatan yang luar biasa yang disampaikan oleh Zakaria, yaitu firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini. Di mana di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Jerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Nubuatan yang pertama yang disampaikan
bahwa akan ada Mesias yang memimpin bangsa Israel, yang membuat mereka merasakan keadilan, yang membuat mereka merasakan kesejahteraan, bahkan kepemimpinannya tentu berbeda dengan kepemimpinan pada umumnya. Kalau kepemimpinan pada umumnya, kesejahteraan akan terjadi ketika peperangan dimenangkan. Namun Raja Mesias yang disampaikan oleh Zakaria pada saat ini tidaklah demikian. Dia justru datang menjumpai, dia datang menemui, bahkan kepemimpinannya, yaitu kepemimpinan yang menunjukkan keadilan dan kejayaan tanpa peperangan, tanpa pertumpahan darah. Bahkan dikatakan ia lemah lembut, mengendarai keledai, bukan mengendarai kuda. Nah, kepemimpinan yang akan datang itu kepemimpinan yang sangat unik, yang tentu berbeda dengan pada umumnya. Kalau biasanya para raja, mereka duduk dengan kuda yang begitu perkasa, siap bertempur, tetapi Mesias yang dinubuatkan ini tidaklah demikian. Ia lemah lembut, ia membawa berita damai, ia tidak menunggangi kuda tetapi menunggangi keledai, yang menunjukkan ada sesuatu perubahan di dalam kepemimpinan Mesias akan datang. Mesias yang benar-benar berbeda dengan raja-raja sebelumnya. Lalu dalam ayat yang ke-10 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan juga di sana, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Di sana dikatakan ia akan melenyapkan, ia akan mengganti peperangan dengan kedamaian. Tidak akan ada lagi peperangan, tidak akan ada lagi pertempuran, tidak ada lagi busur perang, tidak akan ada lagi berita-berita kekacauan, tetapi yang dia bawakan adalah berita kedamaian yang diimpikan oleh setiap orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan kehidupan bangsa Israel, raja atau Mesias yang dinubuatkan tentu tidak terjadi di zaman orang Israel. Tetapi Mesias itu yang notabene-nya pembebas justru lebih kurang 400 tahun kemudian baru dia lahir. Dia datang, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Bahkan kedatangannya juga sangat unik. Dia lahir di kandang domba, tidak di tempat yang mewah. Yang menjadi saksi kelahirannya para gembala, tidak para bangsawan. Yang menyambutnya hanya Yusuf dan Maria, tidak pegawai-pegawai kerajaan. Nah, kelahiran Mesias yang dinubuatkan oleh Zakaria terjadi di dalam diri Yesus. Dan Yesus sendirilah nubuatan yang dinubuatkan oleh Zakaria itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu di dalam Minggu Advent yang kedua ini disampaikan sebuah tema yang menarik bagi kita, yaitu menyambut Raja yang adil dan jaya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Bagaimana kita menyambut Raja yang adil itu? Bagaimana kita menyambut Mesias itu di dalam kehidupan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat firman ini kita mau diajak bahwa Mesias itu dia yang datang menjumpai kita. Raja yang dinubuatkan itu, raja yang kita sambut, dia yang menjumpai kita.
Dia yang hadir menyapa kita. Maka di dalam pergumulan yang kita hadapi hingga pada saat ini, Mesias datang, Kristus datang, maka kedatangan Kristus itu bertemu dengan kita tentu memberikan kedamaian yang begitu luar biasa. Sedangkan ketika Jokowi saja dari jauh dari mobilnya dia menyapa kita, kita begitu senang, begitu bersuka cita, begitu takjub. Tapi Mesias itu sendiri, dia tidak hanya menyapa kita. Dia tidak hanya melihat kita dari jauh. Tapi dia datang bertemu dengan kita di dalam kekacauan hati kita mungkin yang sangat kacau kepada saat ini. Di dalam pergumulan kita yang begitu berat mungkin pada saat ini. Maka Yesus datang. Dia datang. Maka kita diajak untuk menyambutnya. Maka ketika Yesus itu datang, mau bertemu dengan kita, mau menyapa kita, mau berbicara kepada kita, maka kita akan mendapatkan kedamaian yang begitu luar biasa. Apa yang dikatakan oleh firman ini, di mana dia datang dengan penuh kelemah lembutan. Maka kelemah lembutan yang dimiliki oleh Kristus benar-benar kita rasakan. Kelemah lembutan Kristus tidak hanya di dalam perkataannya, tetapi ketika dia mengorbankan dirinya, ketika pengorbanan itu kita sadari, itulah kelemah lembutan yang sesungguhnya. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak sekarang ini kelemah lembutan itu kelemah lembutan kemunafikan. Disapa kita, diapa kita, padahal di baliknya tidak seperti itu. Tapi Kristus ketika dia datang dengan kelemah lembutannya, kelemah lembutan itu nyata di dalam pengorbanannya. Maka sudah seharusnya Bapak Ibu, kita akan menyambut dia penuh dengan sukacita di dalam kehidupan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman ini kita mau diajak, yaitu supaya kita senantiasa di dalam kehidupan benar-benar meneladani apa yang dilakukan oleh Mesias. Ketika Mesias itu datang dengan kelemah lembutannya, dengan keadilannya, maka kita juga diajak menjadi orang-orang yang lemah lembut Bapak Ibu. Penuh dengan kesabaran, penuh dengan kedamaian, penuh dengan keikhlasan, bukan dengan kecongkakan. Karena kehadiran Kristus mengarahkan kita, membuat kita untuk berjiwa lemah lembut, bersikap lemah lembut, dan bersikap adil di dalam kehidupan ini. Karena kedatangan Kristus memberikan perubahan yang begitu luar biasa. Maka perubahan itu kita terima. Dan kita juga menjadi agen-agen perubahan hingga pada saat ini. Pahamilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam minggu Advent yang kedua ini, kita diajak untuk menyambut Kristus itu dengan hati yang terbuka. Menyambut Kristus itu dengan melakukan keadilan. Menyambut Kristus itu dengan menunjukkan kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun kita berada. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah Bapa kami, untuk kebaikan, kemurahan, dan penyertaan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, kami menyambut Engkau penuh dengan kelemah lembutan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, hadirlah Engkau Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Kami berdoa. Amin.